Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masih belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita legenda. Masih ingat apa itu cerita legenda? Legenda adalah cerita yang berkaitan dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya suatu tempat atau berhubungan dengan peristiwa sejarah. Berikut ini berbagai cerita legenda di daerah Indonesia. Legenda Sangkuriang berasal dari daerah Jawa Barat. Legenda Danau Toba berasal dari daerah Sumatera Utara. Legenda Malin Kundang berasal dari daerah Sumatera Barat. Si Pitung berasal dari daerah Jakarta. Tangkuban Perahu. Nah, cerita ini sudah tidak asing ya bagi kamu. Tangkuban Perahu merupakan legenda yang berasal dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, Roro Jonggrang. Kalian pernah mendengarnya. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Tahukah kamu gerakan menarik dan mendorong dapat mengubah keadaan suatu benda? Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini, seorang perempuan sedang menarik koper. Koper yang semula diam akan bergerak sejauh gerak menarik orang yang membawanya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Jadi, gerak adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan semula. Pada gambar di samping terdapat gaya dorong, yaitu seorang ibu yang sedang berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Kereta bayi semula diam menjadi bergerak karena adanya gaya dorong. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya dorong dapat kita lihat saat kita menjumpai penjual bakso atau mie ayam yang sedang menggunakan gerobak. Gerobak akan berpindah tempat saat dikenai gaya dorong. Selain itu, contoh lain yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak karena gaya dorong yaitu saat kalian membuka jendela rumah. Karena adanya gaya dorong yang diberikan dari kalian terhadap jendela rumah, maka jendela rumah akan bergerak atau terbuka. Bagaimana saat bola tidak ditendang? Bola akan tetap diam selama tidak ada gaya yang mengenainya. Saat bola ditendang, bola akan bergerak. Menendang bola berarti memberikan gaya dorong pada bola. Gaya dorong yang diberikan pada bola menghasilkan kecepatan gerak bola yang berbeda-beda. Makin besar gaya yang diberikan, maka akan makin cepat bola bergerak. Sedangkan semakin kecil gaya yang diberikan, maka akan semakin lambat bola bergerak. Dengan gaya, sebuah benda diam bisa bergerak. Dengan gaya pula, sebuah benda bergerak bisa diam atau berhenti. Dengan gaya, arah benda bisa dibelokkan. Dengan gaya, gerak benda bisa dipercepat. Dengan adanya gaya, benda bisa berubah bentuk. Jadi, dapat kita simpulkan. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, saat membuka pintu. Pintu yang tertutup atau diam akan bergerak saat didorong atau ditarik. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, kelereng yang berhenti menggelinding akibat gaya gesek dengan permukaan lantai. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, kelereng digelindingkan di bidang miring, maka kelereng tersebut akan bergerak cepat. Mobil bergerak lambat pada saat berada di jalan yang menanjak. Dan yang terakhir,
Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya, sepeda yang dikendarai dapat dibelokkan mengikuti jalan. Gerak suatu benda dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, permukaan suatu benda. Benda akan lebih mudah bergerak jika memiliki permukaan yang halus atau licin. Permukaan kasar akan menyebabkan benda tersebut lebih lambat untuk bergerak. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Semakin besar gaya gesek antara dua buah permukaan benda, maka semakin lambat benda itu bergerak. Sebaliknya, semakin kecil gaya gesek, maka semakin cepat benda itu bergerak. Yang ketiga, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, akan mempercepat gerak benda. Dan yang terakhir, kemiringan permukaan benda. Semakin miring suatu bidang permukaan akan mempercepat gerak benda. Masih ingatkah dengan kegiatan ekonomi pada pelajaran IPS? Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, kegiatan produksi. Ada yang masih ingat kegiatan produksi itu apa? Ya, kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang dari barang mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Produksi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Berikut contoh kegiatan produksi: pabrik pembuatan kain, perusahaan pembuatan roti, dan pabrik pembuatan tempe. Masih banyak kegiatan produksi yang lain ya. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi memiliki tujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contoh distributor yaitu agen LPG, pedagang toko kelontong, kantin, dan koperasi. Contoh kegiatan distribusi yaitu pembelian dari produsen, pengangkutan dan pengiriman barang, pengemasan, dan yang terakhir penjualan ke pedagang besar atau penjual grosir. Konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Konsumsi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Contohnya, membeli makanan, membeli pakaian, menggunakan sepatu, dan masih banyak lainnya. Pelajaran SBDP, mengenal keunikan tari daerah dan tari tradisional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni budaya, khususnya seni tari. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain dalam tari adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Busana merupakan pakaian yang digunakan saat menari. Tata rias mengubah tampilan dari bentuk asli dengan bantuan alat kosmetik. Iringan merupakan alat musik atau lagu yang digunakan dalam mengiringi sebuah tarian. Sedangkan properti merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung sebuah tarian. Setiap daerah memiliki keunikan gerak dalam tariannya. Kita lihat bersama-sama keunikan gerak dalam tarian setiap daerahnya. Tari Sumatera. Tari Sumatera memiliki gerak ritmis dengan kostum yang tertutup. Hal ini pengaruh budaya Islam yang kuat dan berkembang di wilayah tersebut. Tari Betawi. Tari Betawi menggunakan warna yang mencolok, kostum dan gerak yang lincah, cepat, dan keras. Musik yang menonjol adalah gambang kromong. Tari Sunda. Tari daerah Sunda memiliki gerakan yang lincah dan menonjolkan gerakan pinggul. Contohnya terdapat pada tari putri. Tari Jawa.
Gerak dan kostum yang digunakan dalam tari tradisional Jawa penuh simbol dan makna. Gerakan dalam tari Jawa halus, lembut, pelan, dan penuh makna. Iringan yang digunakan seperangkat gamelan Jawa. Tari Bali. Gerakan dalam tarian Bali sangat ekspresif, terutama pada gerak mata atau yang dinamakan sledet dan gerak jari tangan yang dinamakan jeliring. Tari Kalimantan. Iringan dari tari Kalimantan berupa instrumen dawai. Motif gerakannya berulang-ulang. Kostum tari banyak menggunakan hiasan bulu di kepala. Tari Sulawesi. Pada tari Sulawesi yang menonjol adalah kostumnya. Contohnya, tari putri yang menggunakan kostum baju kurung dengan karakter tari yang lembut. Dan yang terakhir, tari Papua dan Maluku. Ciri tari Papua dan Maluku yang menonjol adalah alat musik yang digunakan sebagai pengiring tari yang bernama tifa. Alat musik ini sekaligus berfungsi sebagai properti tari. Gerakan tarinya sederhana, seperti loncatan dan hentakan. Mengenal sendera tari Ramayana. Kalian dapat melihat buku paket tema 8 halaman 69. Sendera tari merupakan perpaduan antara seni drama dan seni tari. Sendera tari terbagi dalam beberapa babak atau adegan, membawakan cerita dengan menggunakan gerak-gerak tari. Sendera tari Ramayana adalah sendera tari yang didasarkan pada epos Ramayana. Ada yang tahu apa artinya epos? Ya, epos adalah cerita yang menceritakan kisah kepahlawanan. Sendera tari ini menceritakan perjalanan Rama mencari Dewi Sinta yang diculik Raja Alengka Rahwana. Sendera tari Ramayana digelar di panggung terbuka Candi Prambanan setiap malam purnama. Pagelaran sendera tari Ramayana di Candi Prambanan merupakan ide Jatikusumo sebagai balas budi terhadap rakyat Prambanan atas bantuannya terhadap tentara nasional di awal kemerdekaan Indonesia. Tari rakyat disebut juga tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang dikembangkan secara turun-temurun pada satu daerah oleh masyarakat setempat. Tari tradisional dibagi menjadi tiga, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Tari rakyat. Tari rakyat adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, serta turun-temurun sampai sekarang. Contoh tari rakyat yaitu tari lengger, tari tayub, dan tari sintren. Tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang dilahirkan di lingkungan keraton, hidup dan berkembang, serta turun-temurun di kalangan bangsawan sejak zaman feodal. Zaman feodal adalah kekuasaan yang dijalankan oleh para bangsawan untuk mengendalikan berbagai wilayah. Contoh tari klasik ini adalah tari Gatot Kaca, tari Bondabaya, dan tari Sri Kandi Bisma. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari kreasi yang diaransemen atau diubah dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh tarian ini adalah tari merak, tari kupu-kupu, dan tari manipuri. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas IPA. Kalian kerjakan di buku PR tematik, tulis tanggal dan tulis soalnya. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran tematik hari ini.